Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Atia Ilahi dari kelas ICPH 18 ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang hukum ketenagakerjaan. Materi kali ini yang saya bawakan adalah tentang sejarah hukum ketenagakerjaan. Sejarah hukum ketenagakerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu sejarah hukum ketenagakerjaan di dunia dan sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian, sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejarah hukum ketenagakerjaan di dunia. Secara historis, sejarah hukum ketenagakerjaan di dunia diawali dengan adanya revolusi industri di Eropa, khususnya di Inggris yang terjadi pada abad 19. Kemudian, munculnya penemuan mesin uap ini juga sangat mempengaruhi antara hubungan buruh dengan majikannya. Penemuan mesin ini juga telah mempermudah proses produksi. Keprihatinan yang utama yang terjadi pada buruh majikan ini adalah adanya buruh dan anak perempuan yang bekerja di pabrik tenun, tekstil, atau juga pertambangan yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Kemudian, undang-undang perburuhan ini pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1802, kemudian menyusul di Jerman dan di Prancis pada tahun 1840. Dan Belanda pada tahun 1870. Kemudian, substansi undang-undang ini adalah perbaikan antara hubungan buruh dengan majikan dan menjadi undang-undang yang pertama terkait hukum perburuhan. Dilanjutkan dengan sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Di sini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zaman perburuhan, yang kedua zaman kerja rodi, dan yang ketiga adalah zaman punal sanksi. Yang pertama, zaman perburuhan, di mana zaman ini adalah orang bekerja di bawah pimpinan orang lain. Ciri utama dari zaman ini adalah bahwa budak tidak memiliki hak, adanya adalah kewajiban untuk melaksanakan perintah dari tuannya. Kemudian pada tahun 1825 ingin memperbaiki peraturan antara buruh dengan majikan, yang intinya adalah bahwa hubungan buruh dengan majikan tidak ditentukan pada perlakuan baik buruknya buruh majikan, tetapi berkaitan dengan hukum perburuhan itu sendiri, sehingga membawa mereka kepada kedudukan yang merdeka, baik secara yuridis diakui oleh hukum atau secara sosiologis diakui oleh masyarakat dan ekonomis, bahwa juga diupah setelah mereka melaksanakan kewajiban mereka. Dilanjutkan dengan zaman kerja rodi atau terkenal dengan kerja paksa, di mana awal mula pekerjaan ini terjadi yaitu adanya kerjasama baik antara budak dengan budak atau anggota masyarakat desa, kemudian menjadi hanya untuk kepentingan seseorang dengan diberikannya sebuah upah. Kemudian beralih lagi ke gubernemen, di mana pada saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan menerapkan sistem kerja ini, seperti halnya membuat sebuah jalan dari Jalan Anyer ke Jalan Panarukan yang terkenal dengan Jalan Dandels. Kemudian pada tahun 1813, Raffles ingin menghapus kerja paksa ini, namun usahanya gagal. Dan kemudian setelah diambil oleh Netherlands, kerja rodi ini semakin kuat dan menjadi beberapa kelompok. Dan akhirnya pada tahun 1938, kerja rodi ini bisa dihapuskan. Dilanjutkan dengan zaman punal sanksi, di mana gubernemen ini adalah penguasanya, tidak terlepas dari Belanda. Di sini, punal sanksi ini adalah gubernemen menyewakan tanah kepada orang swasta di luar Indonesia. Kemudian gubernemen memperkerjakan orang Indonesia yang dikontrak atau disewa selama 5 tahun dengan kontrak tertulis. Dan jika mereka tidak mau atau menolak pekerjaan ini, maka akan diberi sanksi yang bernama punal sanksi atau pidana
kemudian diberi nama punal sanksi. Kemudian pada tahun 1880 muncul yang bernama Kuli Ordonansi, di mana peraturan ini digunakan jangan sampai para buruh ini kena pidana badan, karena ini dirasa sangat berbahaya. Kemudian baru pada tanggal 1 Januari 1942 punal sanksi ini lenyap dari Indonesia. Di dunia perburuhan sudah tidak ada punal sanksi ini. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana setelah kemerdekaan ini, hukum perburuhan lebih diperhatikan, terlebih setelah munculnya Pancakrida Hukum Perburuhan yang menurut Prof. Supomo menjabarkan tentang bahwa membebaskan bangsa Indonesia dari hukum perburuhan atau perbudakan yang ditindak semena-mena. Kemudian yang kedua adalah membebaskan penduduk Indonesia dari adanya kerja rodi, kerja paksa, kemudian punal sanksi. Dan yang ketiga adalah membebaskan buruh Indonesia dari rasa ketakutan akan kehilangan pekerjaan mereka yang dilakukan secara semena-mena. Dan yang keempat adalah memberikan kedudukan yang seimbang antara buruh dengan majikan. Yang maksud dari seimbang ini bukan sama, namun sesuai dengan porsinya, di mana buruh perlakuannya juga baik dan majikan juga baik dan tetap memiliki hak dan wewenang yang berbeda. Namun tidak ada akan tindak ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Widayanti dan di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum tertulis dan yang kedua yaitu sumber hukum yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tertulis menurut Prof. Iman Supomo ada 5 macam. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum yang tertinggi dan terpenting menurut hukum ketenagakerjaan, dibuat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua yaitu peraturan-peraturan. Peraturan merupakan pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan Menteri Tenaga Kerja. Peraturan ini dapat berwujud PP atau peraturan pemerintah, keputusan Menteri Tenaga Kerja, dan keputusan Presiden. Contohnya yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Yang ketiga yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang berada pada lingkungan pengadilan umum. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dapat menjadi sumber hukum bagi pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya, yang keempat yaitu perjanjian. Maksud dari perjanjian sebagai sumber hukum ketenagakerjaan adalah perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pihak pekerja dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis mengenai syarat-syarat kerja. Yang kelima yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara di dunia mengenai permasalahan ketenagakerjaan. Negara-negara tersebut menjadi anggota International Labour Organization atau ILO. Sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan. Kebiasaan tumbuh subur setelah Perang Dunia II dengan alasan yang pertama yaitu pembentukan undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan secepat permasalahan ketenagakerjaan yang harus diatur.
Yang kedua yaitu peraturan dari zaman Hindia Belanda dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial. Kompetensi absolut itu sendiri menyangkut kewenangan mutlak suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, kompetensi mengadili gugatan PHK berada pada pengadilan hubungan industrial. Contoh yang lain yaitu yang berwenang mengadili gugatan perceraian bagi yang beragama Islam adalah pengadilan agama. Kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial ada pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Dilanjutkan dengan kewenangan relatif. Kewenangan relatif atau kompetensi relatif ini adalah kewenangan untuk memeriksa atau mengadili sesuatu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, di mana mereka ini bukan berpatokan pada tempat kejadian atau problem itu terjadi, namun sesuai dengan wilayah hukum yang mereka miliki. Nah, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hukum Industri. Langsung saja saya beri contohnya. Contohnya adalah ketika seseorang itu tergugat dan di KTP-nya atau domisili aslinya mereka adalah di Surabaya dan bertempat tinggal di Surabaya, tapi mereka melakukan kesalahan atau kecelakaan di daerah semisal di Bandung. Kemudian di mana ini permasalahan ini diadukan? Apakah di Bandung atau di Surabaya? Kalau menurut kewenangan relatif ini, mereka tetap diajukan di domisili hukumnya masing-masing, yaitu adalah di Surabaya, bukan di tempat kejadian perkara. Sekian presentasi dari kami. Saya Dwi Atia Ilahi dan bersama rekan saya Feni Widayanti. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.